Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah tentang hukum badan usaha. Kalau sebelumnya kita sudah teman-teman sudah belajar tentang pelaku usaha dan juga perantara usaha atau perantara dagang, pelaku dagang gitu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai wadahnya. Jadi, kemarin ada beberapa pelaku usaha, pelaku dagang, dan juga ada perantara. Nah, sebenarnya apa sih yang mereka lakukan, kegiatan apa? Kegiatan yang mereka lakukan adalah menjalankan perusahaan atau bisnis, yakni suatu kegiatan yang dilakukan secara terang-terangan, terus-menerus, dalam keadaan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan ini perlu wadah. Kegiatan usaha atau menjalankan perusahaan itu perlu suatu wadah. Wadahnya apa? Wadahnya adalah badan usaha atau business organization. Nah, badan usaha ini, kalau teman-teman ingat, di pertemuan pertama kita pernah sedikit membahas mengenai ada subjek atau orang itu dibagi jadi dua, orang perorangan dan badan hukum. Nah, sama dengan badan usaha ini juga ada yang dia tidak berbadan hukum, ada yang berbadan hukum. Saya rasa di sebelumnya sudah ada pembedaan antara tidak berbadan hukum dan berbadan hukum itu apa. Nah, yang tidak berbadan hukum ini apa saja? Ada perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, kemudian ada firma, ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini yang CV, kalau teman-teman tahu, Komanditair Vennootschap yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang berbadan hukum itu ada koperasi, ada perseroan terbatas, ada perusahaan umum, perusahaan daerah, ada perusahaan perseroan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita akan mulai dari yang tidak berbadan hukum untuk hari ini. Perusahaan perseorangan. Perusahaan ini milik satu orang. Tidak ada pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan badan usaha. Seluruh modal milik pebisnis. Contohnya usaha dagang atau perusahaan dagang. Kalau di ini yang paling sederhana ya, bentuk atau badan usaha yang paling sederhana adalah perusahaan perseorangan ya. Siapapun yang mau buka usaha itu milik satu orang, maka dia sudah dapat dikatakan sebagai badan usaha sepanjang dia memenuhi persyaratan yang ini tadi. Terang-terangan, terus-menerus, tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu. Nah, seluruh modalnya dimiliki oleh si pemilik bisnis. Itu paling mudah. Nah, yang kemudian persekutuan perdata. Persekutuan perdata, teman-teman bisa buka di pasal 16-18 KUH Perdata. Ini ada bagan. Bagannya ini maksudnya gimana sih? Nah, kita lihat dulu pasal 16-18 KUH Perdata itu bilang gimana. Persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang didapat karenanya. Gimana tuh maksudnya? Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu. Apa nih yang dimasukkan? Ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang didapatkan. Kita lihat di bagian ini ya. Ada A, ada B, ada C. Mereka bertiga membuat sebuah kontrak. Mereka sepakat berarti di sini ada perjanjian ya. Perjanjian antara A, B, C berarti ada 3 orang. Berarti dia memenuhi 2 orang atau lebih di sini. Mengikatkan dirinya. Nah, perikatan yang dimaksud adalah atau perjanjiannya berisi untuk memasukkan sesuatu atau disebut dengan inbreng. Ini ada tulisannya inbreng. Dia memasukkan sesuatu. Nah, apa yang dimasukkan? Bisa uang,
bisa benda, atau dalam bentuk tenaga kerja gitu misalnya. Nah, kemudian pemasukan ini dimasukkan di dalam persekutuan, atau pada intinya si A, B, C ini mereka sepakat untuk memasukkan baik itu uang, benda, tenaga kerja ke persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Jadi persekutuan ini kemudian melakukan kegiatan usaha bisnis, kemudian memperoleh keuntungan. Nah, dari keuntungan ini dibagi kepada para sekutu. Misalnya di sini ada Arif, ada Jono, ada Lina. Arif, Jono, Lina. Nah, Arif itu memasukkan uang. Jono dia hanya bisa dalam bentuk benda. Kemudian Lina dia bisa sebagai tenaga kerja, misalnya dia yang jaga toko gitu. Nah, kemudian mereka bertiga sudah sepakat ada pemasukan masing-masing, mereka membentuk persekutuan. Nah, dari adanya kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan tenaga si Lina, si C ini, kemudian menghasilkan bisnis. Ada keuntungan dibagi secara bersama, kayak gitu. Kemudian, nah bentuk-bentuk persekutuan perdata. Bentuk-bentuk persekutuan perdata ini ada persekutuan perdata yang melakukan profesi, itu bisa pengacara, dokter, arsitek, akuntan. Kemudian persekutuan yang bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari laba. Persekutuan perdata dari perjanjian suatu transaksi sekali segera setempat. Nah, kemudian ini ada dua jenis persekutuan perdata, ada persekutuan perdata umum atau al-khili matchkap, di mana para sekutu memasukkan seluruh harta kekayaannya. Dan ada yang beyond dere matchkap, yakni para sekutu memasukkan benda tertentu atau sebagian dari tenaga kerjanya. Ini perbedaannya di pemasukan dari masing-masing pihak. Kemudian tanggung jawab sekutu, bila sekutu berhubungan dengan pihak ketiga, hanya ia yang bertanggung jawab, walau ia menyatakan bahwa ia bertindak atas nama persekutuan. Perbuatan itu baru mengikat sekutu lainnya jika ada surat kuasa dari sekutu yang lain atau hasil perbuatannya atau keuntungannya dinikmati oleh persekutuan. Misalnya ada A sama B. A dan B, kita kembali ke sini ya. Misalnya ada A, kemudian ada B. Mereka melakukan suatu kegiatan, mereka membuat persekutuan perdata. Nah, si B atau ABC ini, persekutuan perdata. Nah, si B itu kemudian dia membuat suatu perjanjian dengan pihak luar, pihak ketiga. Katakanlah si D. Nah, si B ini mengatakan ini atas nama persekutuan gitu. Nah, tapi perjanjian antara si B dengan si Dondong, D, itu tidak kemudian serta-merta mengikat antara A dan C. Perjanjian itu baru akan mengikat manakala memenuhi dua syaratnya tadi. Ini ada surat kuasa. Jadi misalnya si A, C itu memberikan surat kuasa kepada si B untuk melaksanakan atau untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga gitu. Atau kemudian si B itu membuat perjanjian dengan si Dondong tadi, menghasilkan keuntungan dan keuntungannya sudah dinikmati oleh si A dan si C. Barulah manakala di kemudian hari terjadi misalnya nih kerugian atau ada tuntutan dari pihak ketiga dari si Dondong, si D, itu si A dan si C termasuk yang kemudian bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian para sekutu dapat dituntut kreditor sama rata, walau pemasukan mereka tidak sama, kecuali diperjanjikan bahwa
mereka hanya bertanggung jawab seimbang dengan pemasukannya. Nah, ini pada dasarnya setiap masing-masing sekutu, misalnya tadi contohnya A, B, dan C, itu mereka memiliki tanggung jawab yang sama rata, manakala ada tuntutan dari pihak ketiga. Walau tadi si A kan dia pemasukannya uang, si B pemasukannya benda, si C tenaga kerja. Tapi ketika ada tuntutan, nah itu pada dasarnya mereka sama rata kewajibannya. Tapi apabila ada diperjanjikan oleh ketiga pihak sekutu ini, kalau mereka hanya bertanggung jawab seimbang atau sebatas dengan pemasukannya, maka itu adalah sebuah pengecualian. Bahwa nanti si C mungkin bisa mengatakan, loh ini kan dulu sudah diperjanjikan bahwa pertanggungjawaban kita sebatas dengan apa yang kita masukkan. Si C hanya tenaga kerjanya hanya sebatas tenaga kerjanya saja dia bertanggung jawab. Gitu. Kemudian, jika seorang sekutu mengadakan hubungan dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga tersebut. Nah, ini tentunya manakala terjadi suatu sengketa. Nah, itu persekutuan bisa langsung menggugat pihak ketiga. Itu untuk persekutuan perdata. Nah, sekarang kita ke firma. Firma ini merupakan bentuk persekutuan perdata. Tadi kan sudah kita bahas persekutuan perdata, udah jelas ya ada perjanjian dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu atau in-bank gitu. Nah, firma ini bentuknya persekutuan perdata. Dia menjalankan perusahaan. Perbedaannya adalah biasanya firma ini menggunakan nama bersama. Dan tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhannya. Itu adalah sedikit perbedaan antara firma dengan persekutuan perdata. Pada pendirian firma tidak ada formalitas tertentu, dia dapat dibentuk melalui perjanjian secara lisan maupun tertulis, bisa dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan. Dalam praktik banyak dibuat dengan akta autentik untuk menjaga formalitas dari suatu badan. Dan akta tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pengurusan dilakukan oleh sekutu, salah seorang dapat ditunjuk menjadi direktur. Direktur inilah yang melakukan tindakan pengurusan perbuatan rutin. Pengurusan yang menyangkut perbuatan kepemilikan harus mendapat persetujuan dari keseluruhan pihak. Sekarang kita ke persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini terdiri dari para sekutu. Tapi sekutu ini kemudian dibagi jadi dua. Ada sekutu biasa atau sekutu aktif, ada sekutu komanditer. Sekutu biasa atau sekutu aktif. Nah, sekutu komanditer itu juga biasa disebut sekutu pasif. Nah, apa bedanya antara sekutu aktif dan sekutu pasif? Ini pada dasarnya mereka berdua sama-sama memberikan in-bank. Baik itu bentuknya tenaga, uang, atau benda. Nah, sekutu biasa atau sekutu aktif, mereka ini adalah pengelola. Pengelola dari persekutuan komanditer atau CV tadi, Kommanditär Genootschap. Kemudian, dia atau sekutu biasa atau sekutu aktif ini bertanggung jawab sampai harta pribadi. Harta kekayaan milik pribadi. Nah, sekutu komanditer, dia ini pada dasarnya bukan pengelola, jadi dia hanya sebatas memasukkan in-bank, baik itu tenaga, uang, atau benda, sehingga tanggung jawabnya terbatas, hanya sebesar pemasukannya. Sekutu komanditer ini dia tidak turut melakukan pengelolaan. Dia hanya sebatas memberikan pemasukan.